Halo semuanya, kasih karunia dan cinta kasih Allah senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Kali ini saya kembali menanggapi apa yang disampaikan oleh pernyataan Fadil Taslim dalam sebuah acara pengkajian terkait dengan pembahasan perkawinan dalam Islam dan membandingkan dengan ajaran Kristen, secara khusus Katolik. Selama 1 jam 29 menit 11 detik, saya sendiri tidak menemukan secara jelas pengkajian, penjelasan atau pengajaran Ustadz ini selain menjelek-jelekan kitab suci. Selama menyimak video ini, saya cukup tersenyum melihat dan mendengar penjelasan Ustadz Fadil Taslim, terlebih ketika membicarakan soal perkawinan yang katanya tidak jelas dalam Kristen. Bahkan dikatakan dalam Kristen, nikah itu dilarang oleh Paulus, bukan Yesus. Lalu Fadil Taslim mengutip beberapa isi kitab suci, dan saya bersyukur kepada Tuhan karena Ustadz Fadil Taslim ini tidak bisa mengerti kitab suci, karena memang untuk selevel Fadil Taslim tidak akan pernah bisa mengerti kitab suci, selain akhirnya yang bisa dilakukan adalah menjelek-jelekan Kristen, khususnya Katolik. Maka video ini berisi tanggapan atau komentar terkait dengan pengkajian Fadil Taslim, karena rasanya tidak adil jika ada satu orang yang membahas iman, terutama perkawinan dalam gereja Katolik, sementara yang disampaikan itu salah semua. Melalui video ini juga saya ingin mengatakan bahwa dialog antar agama itu berarti kedua pihak harus memahami ajaran pihak lain tanpa mengorbankan pandangan sendiri. Saya sendiri beragama Katolik, tentu saya menyadari keterbatasan saya dalam memahami ajaran Islam. Karena itu, saya tidak akan berkomentar panjang lebar mengenai perkawinan dalam Islam, namun sedapat mungkin akan saya bandingkan dengan apa yang sudah diajarkan oleh Fadil Taslim sendiri. Karena itu silakan untuk teman-teman menyimak sampai selesai video ini supaya teman-teman tidak salah paham. Sebelumnya, teman-teman juga jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, karena dengan like atau subscribe berarti Anda mampu menghargai karya kecil walau tampak sederhana dan tidak berarti. Mari kita simak dulu video penjelasan atau cuplikan penjelasan mengenai perkawinan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fadil Taslim. Menurut agama Islam, nikah itu perintah. Di situ saya tulis surat 24 ayat 32. Itulah dasarnya bahwa nikah itu perintah. Artinya ini janji Allah. Dengan janji Allah seperti itu dan dengan perintah seperti itu, maka itulah yang mendorong orang Islam untuk menikah itu. Orang yang sudah nikah itu, kata Rasulullah, berarti sudah melaksanakan sebagian dari agama. Tinggal sebagian lagi. Yang sebagian lagi apa? Ya perjalanan setelahnya nikah itu. Jadi dengan nikah itu berarti sudah menjalankan 50% dari agama. Beda dengan menurut Alkitab. Jadi dalam Alkitab diterangkan satu ayatnya berkata begitu, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Dan ini ibu bapak bukan firman Allah sebenarnya, walaupun itu ada di sini, itu ada di sini. Tapi ini bukan firman Allah dan bukan ucapan Yesus. Ini adalah ucapan Paulus. Maka di situ saya tulis termaktub di kitab Korintus. Jadi dari ini saja sudah jelas bahwa apa yang tertera di dalam bab ini bukan firman Allah, tapi ajarannya Paulus. Jadi menurut Alkitab, nikah bukan perintah, bukan perintah. Tapi justru dilarang. Justru dilarang. Tapi yang melarang bukan Allah. Yang melarang bukan Yesus. Yang melarang adalah Paulus. Kemudian di ayat 6, itu melompat itu di ayat 6, nikah hanyalah sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Jadi Injil Korintus, kitab Korintus itu yang pertama pasal 7 ayat 1, yang kedua ayat 6. Nah, bandingkan mana yang lebih rasional atau yang rasional, kawin atau tidak kawin.
Jadi kalau Islam itu menyuruh kawin atau nikah, sedangkan dalam agama Kristen dilarang kawin. Untuk video selengkapnya teman-teman bisa nanti melihat di kolom deskripsi ya. Jadi silakan kalian simak di sana karena durasinya sangat panjang, 1 jam 29 menit 11 detik. Nah, pertama, jika Anda pernah membaca buku yang ditulis oleh Pastor Dr. Albertus Purwohadiwardoyo, MSF, tentang perkawinan menurut Islam dan Katolik, di sana Anda akan menemukan bagaimana bahasa dan penjelasan yang sangat lugas, ringan, menarik, tanpa memunculkan agama Islam. Tapi berbeda dengan Fadil Taslim yang terlalu naif, sombong, padahal sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Dan sayangnya pemilik channel Inner Life Solusi Indonesia ini tidak punya rasa malu menuliskan ceramah bagus ya, ceramah bagus Ustadz Fadil Taslim. Padahal bagusnya seperti apa pengetahuannya aja tidak ada. Pengetahuannya masih dangkal tentang kekristenan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Anda sekalian, apa itu perkawinan? Tadi dalam ceramah, dalam pengkajian, Fadil Taslim itu sudah mengatakan dalam Islam perkawinan itu adalah perintah Allah karena sudah tertulis di dalam Al-Quran sehingga harus ditaati, harus dilakukan. Nah, bagaimana dengan perkawinan dalam gereja Katolik? Dalam gereja Katolik ya, perkawinan itu adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang terjadi karena persetujuan pribadi yang tidak dapat ditarik kembali dan harus diarahkan kepada saling mencintai sebagai suami istri dan kepada pembangunan keluarga, dan oleh karenanya menuntut kesetiaan yang sempurna dan tidak mungkin dibatalkan oleh siapapun kecuali oleh kematian. Ini pengertian perkawinan dalam gereja Katolik yang sangat indah, sangat luar biasa. Karena untuk mengerti ini, kalimat tadi yang saya bacakan itu, persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita, artinya bagaimana? Yang terjadi karena persetujuan pribadi itu seperti apa? Yang tidak dapat ditarik kembali, bagaimana maksudnya? Dan harus diarahkan kepada saling mencintai, juga seperti apa maksudnya? Dan kepada pembangunan keluarga juga artinya bagaimana? Dan oleh karenanya menuntut kesetiaan yang sempurna. Kesetiaan yang sempurna itu seperti apa? Dan tidak mungkin dibatalkan oleh siapapun. Kenapa dan bagaimana? Kecuali oleh kematian. Maksudnya seperti apa? Nah, jadi Anda kalau mau mengerti perkawinan dalam gereja Katolik itu, Anda tidak cukup 1 hari, karena Anda harus membahas kalimat per kalimat sehingga Anda benar-benar memahami seperti apa ajaran perkawinan dalam gereja Katolik ya. Nanti saya berikan linknya di deskripsi, saya cantumkan linknya supaya Anda bisa membaca sumbernya itu sehingga Anda bisa memahami. Nah, singkatnya perkawinan dalam gereja Katolik itu disebut sakramen. Pernah mendengar kata sakramen enggak? Sakramen itu berasal dari bahasa Latin sacrare, artinya menyucikan atau menguduskan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang bagi bidang yang suci atau kudus. Sacrare itu menjadi sakramentum, artinya menunjuk pada tindakan penyucian atau menguduskan. Dari kata sakrare inilah muncul kata sakral dalam bahasa Indonesia. Nah, kata sakramentum dalam bahasa Yunani digunakan oleh orang Kristen pada abad kedua untuk menyebut sakramentum itu digunakan kata mysterion. Kata mysterion ini terdapat dalam kitab suci. Mengapa kata ini digunakan? Alasannya tidak jelas, namun yang pasti bahwa pengertian sakramen harus digali dari kata mysterion dalam kitab suci. Karena munculnya kata sakramentum itu berasal dari terjemahan kata mysterion dalam bahasa Yunani tadi. Nah, apa artinya mysterion dalam kitab suci? Nah, ini saya jelaskan dulu karena ini ada kaitannya dengan perkawinan sebagai sakramen ya, sebagai mysterion. Dalam kitab suci, kata Yunani mysterion itu digunakan untuk menerjemahkan kata sod dalam bahasa Ibrani atau ras dalam bahasa Aram atau bahasa Parsi. Kata mysterion itu berakar pada kata mi, kata kerjanya adalah nyei,
yang berarti menutup mulut atau mata sebagai reaksi atas pengalaman yang mengatasi nalar. Jadi suatu pengalaman yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Maka makna dasar misterion itu berhubungan dengan pengalaman batin yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Kenapa? Karena berjumpa dengan yang ilahi. Itulah misterion ya dalam bahasa Yunani. Nah, dalam perjanjian lama khususnya dari tulisan masa Helenis ya. Masa Helenis ini saya yakin Fadil Taslim tidak akan pernah mendengar istilah ini. Masa Helenis, yaitu Tobit, kebijaksanaan, Yudit, Sirak, 2 Makabe, Daniel. Itu kata misterion itu lebih banyak digunakan dalam pengertian profan daripada kultis. Nah, hal ini bisa dilihat misalnya dalam Tobit 12 ayat 7 dan ayat 11, Yudit 2 ayat 2, Sirak 22 ayat 22, 2 Makabe 13 ayat 21. Ya, misalnya dalam Tobit 12 ayat 7. Memang baiklah rahasia raja disembunyikan, tetapi pantaslah rahasia Allah disingkapkan dan dimuliakan. Lakukanlah yang baik, niscaya malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ayat 11, segenap kebenaran hendak kuwartakan kepada kamu dan tidak kusembunyikan apa-apa terhadap kamu. Sudah kutandaskan kepadamu, baiklah rahasia raja disembunyikan, tetapi pantaslah rahasia Allah disingkapkan. Jadi sekali lagi, kata misterion ini lebih banyak digunakan dalam pengertian profan daripada kultis. Nah, dalam kitab kebijaksanaan, kata misterion digunakan dalam pengertian teologis. Misalnya kebijaksanaan 2 ayat 22. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargakan kemuliaan bagi jiwa yang murni. Ya, itu dalam kebijaksanaan 2 ayat 22. Atau dalam kebijaksanaan 6 ayat 22. Apakah kebijaksanaan dan bagaimana kejadiannya hendak kuberitahu, dan rahasia satu pun tidak akan kusembunyikan bagi kamu, tetapi mulai dengan kejadiannya hendak kuselidiki serta kunyatakan pengetahuan tentangnya, dan kebenaran tidak akan kulewatkan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kata misterion itu digunakan dalam pengertian teologis. Maka bisa disimpulkan bahwa dalam kitab kebijaksanaan, kata misterion itu dipahami sebagai Allah sendiri yang mewahyukan diri kepada orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan. Ya, sekali lagi, dalam kitab kebijaksanaan, kata misterion itu dipahami sebagai Allah sendiri yang mewahyukan diri kepada orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan. Dalam kitab Daniel, kata misterion itu mempunyai arti eskatologis. Lagi-lagi saya tidak yakin Fadil Taslim ini tidak paham arti dari eskatologis. Nah, bagi teman-teman yang belum paham atau belum mengerti, belum pernah mendengar, silakan diskusikan, catat komentar Anda, tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Nah, sekali lagi dalam kitab Daniel, kata misterion mempunyai arti eskatologis. Kata misterion itu menunjuk pada Allah sendiri yang akan menyingkapkan rahasia pada zaman yang akan datang. Silakan dibaca dalam Daniel 2 ayat 28 sampai 30 dan dilanjut ayat 47. Ya. Daniel 2 ayat 28. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang Tuanku ada di tempat tidur, ya Tuanku Raja, timbul pada Tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada Tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja, dan supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku. Kemudian dilanjut ayat 47, berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia
sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia ini. Jadi di sini dalam kitab Daniel kita bisa melihat bagaimana Allah digambarkan sebagai yang menyingkapkan, ya. Allah disebut yang menyingkapkan rahasia pada zaman yang akan datang. Bagaimana dengan perjanjian baru? Di sini Fadil Taslim harus bisa membedakan ini ajaran perjanjian lama, ini ajaran perjanjian baru. Karena saya melihat Fadil Taslim ini tidak bisa membedakan, dicampur aduk begitu saja. Bagaimana dalam perjanjian baru? Dalam perjanjian baru, kata misterion itu melanjutkan gagasan dasar misterion dalam perjanjian lama, yaitu Allah yang menyingkapkan atau menyatakan diri dan rencana penyelamatannya dalam sejarah. Selain itu, kata misterion dipandang sebagai rencana penyelamatan Allah yang dinyatakan dalam sejarah dan saat ini, kini, sudah terlaksana secara penuh dalam diri Yesus Kristus. Dengan demikian, pengertian misterion itu berarti rencana keselamatan Allah yang diwujudkan dan terlaksana dalam sejarah dan memuncak dalam diri Yesus Kristus. Itu bisa dilihat dalam Efesus 1 ayat 9-10. Sebab dalam Dialah, ya, dalam Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa, ya. Atau dalam Kolose 1 ayat 26, yaitu rahasia dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Atau dalam Roma 16 ayat 25-26, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bahkan bagi Paulus, misterion itu adalah Yesus Kristus sendiri. Lagi-lagi Kolose 2 ayat 2 dikatakan, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Jadi rahasia Allah yaitu Kristus. Kristus disebut misterion. Jadi sangat jelas dikatakan bahwa Kristus itu adalah misterion atau Yesus itu adalah misterion. Jadi konsep misterion atau sakramentum dalam perjanjian baru pertama-tama bersifat kristologis. Semua yang terkait dengan sakramen, ya, semua yang terkait dengan sakramen dalam Gereja Katolik itu ada 7 sakramen, termasuk di dalamnya itu sakramen perkawinan, hanya mungkin dan berarti jika berpangkal dari Yesus Kristus. Jadi perkawinan dalam Gereja Katolik itu bukan persoalan perintah Allah, apalagi larangan. Tidak ada disebutkan di dalam kitab suci. Dalam Paulus itu tidak ada dikatakan larangan. Ya Ustaz Fadil Taslim, ya. Tidak ada kaitan sama sekali. Ya, saya akan melanjutkan pembacaan ini. Sekarang saya ingin menjelaskan sedikit lagi perihal sakramentum atau misterion ini agar semakin jelas, terutama dalam kaitan dengan sakramen perkawinan. Jadi kata misterion atau sakramentum berarti menunjuk pada hubungan antara yang ilahi dan yang manusiawi, yang tidak kelihatan dan yang kelihatan, rencana penyelamatan Allah yang tidak kelihatan atau ilahi, dan penyingkapannya atau pelaksanaannya dalam sejarah yang kelihatan atau manusiawi. Kata misterion atau sakramentum juga menunjuk pada sejarah penyelamatan Allah yang terlaksana dan memuncak dalam diri Yesus Kristus. Nah, sekarang bagaimana dengan perkawinan sebagai sakramen? Perkawinan dalam Gereja Katolik adalah sebuah panggilan. Jadi bukan perintah dan tidak ada larangan untuk menikah. Mengapa perkawinan dalam Gereja Katolik itu disebut panggilan? Karena perkawinan itu merupakan persekutuan cinta antara pria dan wanita yang secara sadar dan bebas, garis bawahi, secara sadar dan bebas menyerahkan diri beserta segala kemampuannya untuk selamanya. Jadi dalam perkawinan Gereja Katolik itu adalah adanya unsur sadar dan bebas tanpa paksaan, menyerahkan diri. Dalam penyerahan diri ini, suami istri berusaha semakin saling menyempurnakan dan bantu-membantu. Hanya dalam suasana hormat menghormati dan saling menerima inilah
dalam keadaan manapun juga, persekutuan cinta itu dapat berkembang hingga tercapai kesatuan hati yang dicita-citakan. Tuhan menghendaki agar kesatuan suami istri tidak terceraikan, karena perkawinan itu merupakan tanda kesetiaan Allah kepada manusia dan kesetiaan Kristus kepada gerejanya. Atau dengan kata lain, perkawinan itu menjadi tanda kesetiaan cinta Allah kepada setiap orang. Ya, perkawinan itu menjadi tanda kesetiaan cinta Allah kepada setiap orang. Maka dalam gereja Katolik dan Kristen secara umum, perceraian itu tidak diperbolehkan oleh alasan apapun. Sifat perkawinan itu dalam gereja Katolik adalah satu untuk selamanya dan tak terceraikan. Bagaimana dengan Islam? Dalam Al-Baqarah 2 ayat 229 dikatakan, talak yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Pertanyaannya, bagaimana bisa menjelaskan menceraikan dengan cara yang baik, sementara cerai itu sendiri sudah tidak baik? Ya, tidak ada menceraikan dengan cara yang baik, karena perceraian itu sudah tidak baik. Dilanjut lagi dengan ayat 230. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya. Ya, tidak halal lagi baginya. Ini semacam makanan ya, tidak halal ya. Hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Lihat di sini. Betapa mudahnya orang lepas dari dosa dengan kawin cerai ini. Kemudian dilanjut lagi dengan ayat 231. Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula, dan seterusnya. Hampir sama dengan ayat 229 tadi. Ya, apabila kamu mentalak istri-istrimu, ini istri-istrimu lebih dari satu ya berarti ya. Jadi memang dalam perkawinan Islam itu boleh punya istri lebih dari satu. Dan ayat yang paling sadis, ayat yang paling kejam bagi saya, yaitu dalam ayat 236. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mutah atau pemberian kepada mereka, dan seterusnya. Sekali lagi saya bacakan. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka. Lihat ya, baca, pikirkan, renungkan. Bagaimana? Kejam enggak? Ada sesuatu yang aneh enggak? Bagaimana seseorang perempuan itu disebut istri tapi belum bercampur? Anda belum bercampur dengan seorang perempuan, apakah Anda boleh mengatakan dia adalah istrimu? Ya, ini pikirkan ini. Anda sekali lagi belum bercampur dengan seorang perempuan, si A dan si B, belum bercampur. Apakah Anda bisa mengatakan dia adalah istrimu? Oh, belum tentu bisa. Belum tentu. Lalu ada kata di sana, ada alasannya, sebelum kamu bercampur. Jadi karena sebelum bercampur lalu tidak ada kewajiban membayar mahar. Sebelum kamu bercampur, sebelum berhubungan badan, itu tidak mungkin terjadi. Kalau sudah suami istri pasti sudah melakukan itu. Ya, ini ayat yang paling menyesatkan, ayat yang paling menyedihkan, ayat yang paling kejam. Dan saya bisa merasakan bagaimana si perempuan itu menjadi korban dalam Islam. Ya, jika ada seandainya satu orang laki-laki melakukan hal seperti itu sudah perbuatannya sangat bejat, sangat kejam dan tidak manusiawi. Lalu masih mengatakan kitab suci itu tidak jelas atau Al-Quran yang tidak jelas. Dan ini saya tidak mengada-ada, saya membaca seadanya yang memang tertulis di dalam Al-Quran. Jadi untuk perempuan Islam supaya hati-hati dalam hal ini.
Bagaimana dengan ajaran kitab suci tentang perkawinan? Karena Anda punya kitab suci, silakan Anda buka Matius 19 ayat 1 sampai 6. Secara khusus nanti Anda renungkan ayat 4 sampai 6. Intinya bahwa Yesus itu juga mengizinkan laki-laki dan perempuan menikah. Dalam ayat 4 dikatakan demikian. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia," yang di sini Allah, "yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Dan firman-Nya, "Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Dari teks ini, apakah Fadil Taslim menemukan ayat di mana Yesus tidak mengizinkan laki-laki dan perempuan menikah? Ya, dari perikop ini. Memang Anda tadi mengutip dari Korintus 7, nanti akan saya komentari di sana. Tapi dari teks ini, apakah Anda melihat bahwa Yesus itu melarang laki-laki dan perempuan menikah? Yesus saja mengizinkan, apalagi Paulus. Ya, Fadil Taslim ya. Paulus tidak punya hak untuk melarang laki-laki dan perempuan menikah. Silakan Anda baca nanti juga dalam Markus 10 ayat 11 sampai 12. Nah, kemudian tadi yang sangat menggelitik saya, yang membuat saya tersenyum mendengar kebodohan Anda, Fadil Taslim. Anda menyebut kitab, lalu menyebut Injil Korintus. Kitab Korintus, Injil Korintus. Di sini Anda sangat jelas sekali tidak punya pengetahuan apa-apa tentang kekristenan, apalagi kitab suci juga. Sejak kapan Korintus disebut Injil atau kitab suci? Dan lagi-lagi Fadil Taslim hanya memotong ayatnya. Kalau dibaca keseluruhan itu 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16. Anda tidak akan menemukan satu ayat pun yang tertulis di sana itu yang melarang laki-laki dan perempuan menikah. Tidak ada tertulis satu pun, ya. Dalam ayat 1 dituliskan, "Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin." Ya, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tidak ada dikatakan adalah terbaik atau paling baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tidak dituliskan demikian. Jadi menurut Paulus, tidak kawin itu adalah baik. Kenapa? Karena jika Anda melihat dalam Matius 19 ayat 12, Matius 19 ayat 12, di sana Yesus mengatakan, "Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang demikian dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian," maksudnya tidak kawin, "karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga." Saya bacakan kalimat terakhir. "Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga." Dan ini adalah para diakon, pastor, uskup, dan paus ada di sini. Mereka tidak menikah itu karena kerajaan surga. Mereka membaktikan hidup seutuhnya untuk Allah. Jadi Anda, Fadil Taslim, tanpa bermaksud merendahkan Anda yang menikah, saya justru mengatakan kepada Anda bahwa Anda itu tidak ada apa-apanya dibandingkan para diakon, para pastor, uskup, dan paus. Anda tidak ada apa-apanya karena Anda hanya memikirkan kawin dan seks, kawin dan cerai, seperti itu. Anda tidak memikirkan lebih dari situ. Ya. Bukan berarti perkawinan Anda salah, tidak juga. Perkawinan Anda tetap baik selagi Anda itu masih di dalam perkawinan yang benar, yang tepat. Tidak pernah kawin cerai, tidak pernah berselingkuh, tidak pernah berhubungan badan dengan istri-istri orang lain. Ya, selagi Anda masih melakukan itu berarti Anda masih benar. Maka, jika Paulus mengatakan bahwa adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, hal ini tidak salah. Karena Yesus juga bersabda bahwa ada orang yang tidak kawin karena kemauan sendiri oleh karena kerajaan Allah. Memang tadi Anda menyinggung tentang skandal-skandal yang telah dilakukan oleh para pastor, dan itu tidak bisa disembunyikan, tidak bisa dimaafkan juga. Itulah dosa besar. Dan supaya Anda tahu, Fadil Taslim,
Orang-orang demikian adalah orang-orang yang hanya mengikuti keegoisan, mengikuti hawa nafsu, dan dalam gereja Katolik mereka itu sudah diekskomunikasi. Ya, dikeluarkan dari gereja Katolik. Supaya Anda tahu bagaimana tegasnya gereja Katolik dengan konsisten menikah atau tidak. Tidak ada paksaan bagi siapapun untuk Anda menikah, Anda tidak menikah. Tidak ada. Semuanya adalah karena kesadaran dan kemauan. Lalu para pastor itu karena di awal mereka sudah dengan penuh kesadaran dan kemauan mengatakan ya, ternyata di tengah perjalanan mereka melakukan skandal, dan ini yang tidak bisa ditolerir, ini yang tidak bisa diterima, dan ini jelas melanggar hukum gereja. Dan karena itu gereja secara tegas juga melakukan ekskomunikasi kepada pastor atau siapapun yang melakukan hal demikian. Bukan hanya kepada pastor dan para siapapun, termasuk juga kepada umat. Ya, umat yang melakukan skandal, misalnya selingkuh dan lain sebagainya, mereka itu diekskomunikasi dalam gereja Katolik. Karena itu tidak bisa dibenarkan. Atau yang menceraikan istrinya masih hidup, masih sehat, diceraikan lalu kawin dengan orang lain, itu diekskomunikasi dalam gereja Katolik. Itu supaya Anda pahami Fadil Taslim, supaya Anda tidak mengarang bebas. Ya, supaya tidak mengarang bebas, Anda harus membenahi diri Anda, membenahi pengetahuan Anda, menata pengetahuan Anda, sehingga akhirnya Anda bisa memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya. Bukan asal ngomong Anda itu ya, Fadil Taslim ya. Anda sudah tua. Ya, saya menghormati Anda sebagai orang tua yang sudah harusnya lebih bijaksana, tetapi justru Anda mengajarkan sesuatu yang tidak Anda pahami. Ini sangat disayangkan sekali untuk kaum muslim, khususnya para pendengar Anda. Ya. Maka jika Anda sekali lagi membaca kelanjutan 1 Korintus 7 ayat 1, membaca kelanjutannya tadi, jadi tidak hanya berhenti di dalam Korintus 7 ayat 1, tapi baca kelanjutannya. Di sana dikatakan, dan Anda melihat ya, bagaimana Paulus juga mengkaitkan demikian. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istri sendiri dan setiap perempuan mempunyai suami sendiri. Itu ayat selanjutnya. Jadi tidak hanya berhenti di ayat 1 tadi, ada kelanjutannya Fadil Taslim. Tolonglah Anda itu mengajarkan yang benar. Anda sudah tua sekali lagi. Jadilah manusia bijak, orang tua yang bijak, yang bijaksana. Jadi sekarang teman-teman, kalian bisa melihat secara jelas bagaimana kualitasnya Fadil Taslim. Anda sendiri tahu dan bisa menilai siapa dan bagaimana Fadil Taslim, ya kan? Selain Fadil Taslim juga Anda tentu bisa melihat dan menilai mana ajaran yang lebih tepat dalam hal perkawinan. Jadi saya sudah menunjukkan kepada Anda bahwa dalam Islam itu boleh bercerai. Kalau Anda ingin mau bercerai, silahkan masuk dalam Islam lalu ganti istri lagi, cerai lagi, ganti istri lagi, dan seperti itu. Atau kalau Anda mau punya istri 4, boleh, silahkan, karena itu di Islam boleh. Tetapi kalau Anda ingin satu selamanya, memang ada dalam gereja Katolik, dan ini hukumnya. Mengapa satu? Karena kalau Anda mengatakan saya mencintai Allah, tetapi Anda menceraikan istri Anda, berarti cinta kepada Allah itu omong kosong. Ya, Anda mengatakan cinta kepada Allah, tetapi Anda mencintai lebih dari satu istri, itu juga omong kosong. Tunjukkan cinta Anda kepada orang yang paling Anda cintai. Yang paling penting, bagaimana Anda memaknai panggilan hidup Anda, entah berkeluarga atau tidak, semuanya baik. Perkawinan itu bukan perintah, tapi kemauan yang didasari kesadaran karena cinta kepada Allah. Jika Anda mencintai Allah, maka seperti apapun dan bagaimanapun keadaan perkawinan Anda, sekalipun itu di batas ambang perceraian, permasalahan yang mungkin tidak bisa diselesaikan, maka Anda tidak akan pernah punya alasan apapun dan tidak akan pernah terlintas dalam benak Anda untuk bercerai. Ya, seperti apapun permasalahan Anda. Paham sampai di sini? Tuhan Yesus memberkati.